Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Nah, di tangan saya saat ini udah ada smartphone terbaru dari Tecno dan ini adalah Tecno Spark 8C. Cakep ya. Bentuknya kayak gini nih guys. Dan ini adalah smartphone 1 jutaannya Tecno yang punya fitur menarik juga nih guys, yaitu punya fitur expandable RAM hingga 7 GB. Jadi buat kalian yang tertarik untuk beli smartphone ini, kalian bisa dapetin harga spesial hari ini ya guys ya, dari 1.649.000 bisa menjadi 1.549.000-an aja khusus hari ini sampai di tanggal 17 April nanti guys. Jadi di harga flash sale-nya. Dan oke, seperti biasa guys, karena smartphone Tecno Spark 8C ini adalah smartphone baru, di sini saya mau coba bantu sedikit ke kalian untuk mempermudah kalian memahami tampilan UI dari Tecno Spark 8C-nya ini. Karena ya balik lagi ya guys, kali aja kalian baru beli smartphone ini atau baru pegang smartphone dari Tecno ini, yang mana pastinya kalian akan membutuhkan yang namanya adaptasi dengan tampilan interface-nya. So kalau gitu, ini adalah video 9 setting yang bisa saya sharing ke kalian soal Tecno Spark 8C-nya ini. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke bagian yang pertama atau settingan yang pertama adalah seperti biasa kita setting keyboardnya terlebih dahulu guys. Oke, kalian bisa langsung aja search ya kolom pencarian seperti ini untuk setting keyboardnya supaya lebih optimal lagi. Kalian bisa perhatikan ya tampilan keyboardnya sebelumnya itu seperti ini sebelum kita setting. Dan sekarang kalian langsung pergi aja ke gambar gear yang ada di sini ya, ke menu settingnya. Dan kalian pergi ke opsi preferensi, kalian tap di bagian baris angka ini, kalian hidupkan, lalu kalian scroll lagi ke bagian bawah, dan kalian tap tekan lama untuk simbol seperti ini, kalian hidupkan kembali. Lalu kalian kembali atau back ke opsi menu sebelumnya ya, seperti ini, dan kalian pergi ke koreksi otomatis, maksudnya ke koreksi teksnya, kalian tap di bagian ini, lalu kalian scroll ke bawah, untuk koreksi otomatisnya kalian matikan aja seperti ini guys ya, karena seringkali untuk koreksi otomatis ini nggak banget ya guys, bikin kita keseringan typo kayak gitu. Oke, kalau gitu kita back ke menu sebelumnya juga dan kita balik lagi ke opsi ketik gesernya guys ya, kita matikan semua supaya nanti misalkan kalian menggunakan smartphone ini atau membalas pesan dengan satu tangan seperti ini, untuk input ketik gesernya ini nggak aktif ya guys, karena kadang suka nyebelin juga nih, suka bikin kita nggak fokus buat ngetik apa ya. Jadi ketika kalian geser-geser ini atau nggak sengaja, ini bakal terinput di kolom keyboardnya ya, seperti itu. Dan ini mematikannya seperti tadi ya, kalian pergi ke menu setting, kalian pilih opsi ketik geser ini dan kalian matikan aja semuanya guys. Dan sekarang untuk tampilan keyboardnya sudah seperti ini ya, ada baris angka dan juga ada gambar simbol di dalam teksnya. Dan untuk ketik gesernya ini udah nggak aktif ya guys ya, alias kalian bakalan aman tanpa harus khawatir memasukkan kata yang nggak disengaja kayak gitu guys. Ya, kita ke settingan yang selanjutnya, yaitu yang kedua adalah soal mematikan notifikasi yang mengganggu nih guys. Karena ini adalah smartphone baru, pastinya kadang suka ada aja nih ya aplikasi default yang untuk notifikasinya itu diizinkan, padahal kita nggak butuh itu. Nah, untuk mematikan ini seperti biasa dan menurut saya ini cukup mudah. Kalian tinggal swipe aja untuk notifikasi barnya dan kalian pilih ya. Misalkan di sini contoh adalah iOS Launcher ini ya. Ini suka memunculkan notifikasi yang menurut saya nggak penting. Kalian tinggal geser aja notifikasinya seperti ini ya. Jangan kalian geser penuh. Ini sampai muncul dua menu kayak gini dan kalian tap di bagian setting ini guys. Dan setelah muncul seperti ini, kalian matikan aja di bagian ini ya. Untuk semua notifikasi dari iOS Launchernya kalian matikan seperti ini, maka kalian nggak akan menerima lagi notifikasi apapun dari aplikasi iOS Launchernya tadi. Jadi ya bisa lebih enak lagi lah waktu pakai HP ini. Sekarang kita lanjut ke settingan yang ketiga, yaitu bagaimana cara memanfaatkan ketuk dua kali di bagian layar untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan layarnya ini ya. Maksudnya masuk ke dalam mode layar kunci maupun keluar daripada mode layar kuncinya tadi tanpa menggunakan tombol power ini ya guys ya. Karena kalau masih defaultnya itu ketika kita tap dua kali di bagian ini belum aktif ya untuk fitur tap dua kali di layar smartphone-nya. Dan untuk mengaktifasinya ini cukup mudah aja nih guys. Kalian pergi ke menu setting ya atau pengaturan seperti ini daripada smartphone-nya. Lalu kalian scroll ke bawah, cari yang namanya tambahan fitur guys, seperti ini ya. Kalian tap opsinya, lalu kalian pilih yang kecerdasan mikro seperti ini dan kalian pilih untuk mengetuk nyala ini. Karena di sini tulisannya masih nonaktif ya guys, kalian bisa lihat ya seperti ini, dan kalian tap dan kalian aktifkan di sini. Maka setelah itu ketika kalian kunci smartphone-nya dan kalian tap dua kali di bagian layarnya, dia akan memunculkan tampilan layarnya alias mengaktifkan layarnya. Dan untuk tap dua kali lagi untuk
untuk mematikannya lagi. Dan ini adalah fitur yang sangat berguna untuk mengurangi penggunaan tombol powernya ini guys. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang keempat, yaitu soal fitur smart panel di smartphone Tecno Spark 8C-nya ini. Untuk fitur ini tuh sebetulnya defaultnya dia udah aktif ya guys, dan tampilannya itu seperti ini ya. Dan menurut saya ini cukup membantu buat kalian yang ingin punya akses shortcut ya, jadi lebih cepat untuk ke menu aplikasi, maksudnya ke aplikasi favorit kalian kayak gitu guys, tanpa kalian harus scroll untuk cari di bagian menu ini. Dan kalau misalkan kalian ngerasa nggak suka, kalian bisa matikannya lewat cara seperti ini guys ya. Kalian pergi pengaturan seperti ini, lalu kalian scroll ke bagian bawah guys, kalian pilih lagi ke opsi tambahan fitur ini, dan kalian pilih yang namanya smart panel di sini guys. Dan kalau misalkan kalian nggak suka, kalian bisa matikan aja dengan cara tap di bagian ini ya. Untuk smart panelnya sekarang udah nggak aktif, tapi kalau misalkan kalian suka, kalian nyalakan atau kalian biarkan aja di settingan defaultnya tadi. Dan misalkan kalian ingin mengcustom tampilan aplikasinya yang muncul di smart panel ini, kalian bisa pilih di bagian pensil ada garis bawahnya ini ya guys ya. Kalian tap di bagian sini, dan sekarang kalian bisa pilih di jalur lebah. Lalu kalian bisa sesuaikan aja sesuai preferensi kalian mana aplikasi yang mau dimunculkan saat kalian swipe untuk menu smart panelnya di sini. Contoh di sini saya ingin mengaplikasikan mungkin game ya, seperti biasa ya, kita favorit main game, kita tambah di bagian ini, maka dia akan muncul ketika kita tap di bagian sini guys. Jadi udah ada tampilan icon game PUBG Mobile-nya. Dan ini adalah fitur smart panel di Tecno Spark 8C-nya. Ya, sekarang kita berlanjut ke settingan yang kelima ya guys, yaitu untuk mengaktifkan fitur peringatan pencurian di Tecno Spark 8C-nya ini. Dimana ini menurut saya fitur yang cukup menarik untuk kalian yang memang kegiatan atau sehari-harinya beraktivitas di luar ruangan, dan terutama sering menggunakan angkutan umum kayak gitu guys ya. Karena misalkan ketika kalian lagi charge smartphone-nya di dalam tas menggunakan power bank, ini akan sangat berguna misalkan kalian nanti amit-amit kecopetan kayak gitu guys. Nah, untuk mengaktifasinya ini sangat-sangat mudah guys. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan seperti ini, lalu kalian scroll ke bawah cari opsi keamanan ya guys, seperti ini. Kalian tap aja opsinya, lalu kalian scroll ke paling bawah ini guys, dan di sini ada yang namanya menu peringatan pencurian. Kalian tap aja opsi ini, dan kalian nyalakan di peringatan tidak aktif ini, kalian nyalakan seperti ini, lalu kalian aktifkan kembali. Dan di sini ya, kalau kalian udah mengaktifasi dengan kata sandinya atau sudah setting kata sandi di smartphone ini, kalian tinggal konfirmasi menggunakan kata sandi kalian. Nah, di sini kalian untuk fiturnya ini sudah aktif, dan kalian bisa menyalakan opsi keduanya ya guys ya, dimana misalkan kalian sedang mengisi daya smartphone-nya, ini ketika dicabut tiba-tiba dia akan menimbulkan alarm atau bunyi ya guys. Dan juga ketika kalian sedang menggunakan earphone ya di bagian sini, atau kalian lagi asik dengerin musik pakai jack audio 3,5 mm itu, dan ada yang cabut guys, ini juga bakal bunyi. Jadi kalian aktifkan aja seperti ini. Dan untuk sampel contohnya ini seperti ini ya guys ya. Saya coba masukin kabel chargernya ya, seperti ini guys, kalian bisa lihat ya. Saya koneksikan seperti ini, sebentar ya, kebalik. Oke, seperti ini ya. Ini saya sudah masuk ke dalam mode charge-nya, dan ketika kalian sudah mengaktifkan fitur peringatan pencurian tadi, ketika ada yang cabut, ini saya biarkan nempel di bagian ini ya guys ya. Dan misalkan di bagian port power bank-nya saya cabut, dia akan bunyi nih guys. Ya, seperti ini ya untuk memunculkan bunyi di smartphone Tecno Spark 8C-nya. Untuk mematikannya, kalian tinggal buka menggunakan kata sandi pola atau kata sandi sidik jari yang sudah kalian daftarkan di Tecno Spark 8C-nya ini. Dan menurut saya ini bisa membantu meningkatkan keamanan smartphone kalian ketika berada di lingkungan umum seperti itu guys. Ya, sekarang kita berlanjut ke settingan yang keenam nih guys ya. Bisa dibilang ini adalah juga fitur dari Tecno Spark 8C, yaitu mode anak nih guys. Di smartphone ini juga disediakan untuk fitur mode anaknya, dan cara mengaktifasinya juga sangat-sangat mudah guys. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan seperti ini, lalu kalian scroll ke bawah cari opsi yang namanya mode anak. Kalian tap aja di bagian ini mode anak, dan kalian tinggal masukkan untuk kegunakan mode anak ini guys ya. Nah, misalkan kalian belum memilih aplikasi apa yang mungkin diizinkan untuk anak kalian akses, kalian pilih terlebih dahulu ya. Misalkan di sini kalian izinkan untuk bermain game Genshin Impact atau menggunakan aplikasi YouTube. Jadi di sini saya menggunakan dua aplikasi yang diizinkan. Kita kembali back.
Dan kemudian kalian bisa pilih batas waktu berapa lama ya untuk anak kalian akses di aplikasi tersebut. Misalkan ini kalian bisa akses di 2 jam ya untuk maksimalnya, dan 15 menit untuk yang paling rendahnya. Atau misalkan kalian ingin membebaskan, kalian tinggal pilih aja yang tidak ada batas ini guys. Setelah itu kalian tinggal masuk ke gunakan mode anak ini, dan saat ini sudah masuk ke tampilan mode anaknya kayak gini guys. Nah, untuk keluar dari mode anak ini caranya satu-satunya adalah tinggal kalian tap yang pilihan di gambar di sini ya guys ya. Kalian tap di bagian ini dan kalian inputkan kembali kata sandi pola yang sudah kalian simpan sebelumnya. Dan itu adalah fitur mode anak di smartphone Tecno Spark 8C-nya ini. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketujuh nih guys, yaitu bagaimana cara merubah untuk navigasi sistemnya guys ya. Dimana misalkan untuk defaultnya ini sudah ada 3 tombol virtual di bagian ini guys ya. Dan buat kalian yang gak suka dan lebih suka menggunakan navigasi gestur ya, tinggal swipe ke kiri untuk back kayak gitu. Ini cara merubahnya juga cukup mudah aja nih guys. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan lagi, dan kalian scroll ke bagian bawah, cari yang namanya sistem ya di paling bawah ini guys. Kalian tap aja. Lalu kalian pilih yang navigasi sistem ini guys. Kalian tap opsi yang ini dan kalian tinggal pilih yang navigasi gerakan di bagian atas ini. Sekarang untuk navigasi virtual di bawahnya ini sudah hilang, dan untuk bernavigasinya ini seperti biasa. Swipe dari kanan ke kiri untuk back, swipe dari kiri ke kanan juga untuk kembali. Atau kalian misalkan mau lihat recent apps-nya, kalian bisa swipe dari bawah dan hold ke tengah seperti ini ya untuk melihat recent item yang kalian buka. Dan kalian tinggal misalkan kalian berada di menu pengaturan dan kalian ingin kembali langsung ke menu home, kalian tinggal swipe aja seperti ini tanpa di hold guys. Dan ini adalah fitur, maksud saya opsi pilihan untuk merubah navigasi sistem di Tecno Spark 8C-nya ini. Ya, sekarang kita lanjut ke settingan yang ke-8 nih guys. Dan bisa dibilang ini adalah fitur yang diunggulkan dari smartphone Tecno Spark 8C-nya ini, yaitu cara mengaktifasi memory fusion, yaitu yang bisa meningkatkan memori RAM-nya dari yang defaultnya itu 4 GB RAM hardware ya, dan bisa kalian tingkatkan hingga 7 GB dengan memori RAM virtualnya tadi. Nah, caranya ini cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan lagi dan kalian scroll ke bawah. Maksud saya cari yang menunya opsi penyimpanan ya, seperti ini guys ya. Kalian tinggal tap aja opsi penyimpanan ini dan kalian lihat di bagian ini ada tulisan fusi mem alias fusi memori. Kalian tinggal tap di bagian ini, maka kalian akan menemukan fitur yang seperti ini. Dan memang defaultnya dia sudah aktif tapi hanya sebesar 1 GB RAM aja. Tapi misalkan kalian ingin memaksimalkan hingga 3 GB nya, kalian tinggal tap opsi yang ini dan kalian pilih yang 3 GB dan kalian tinggal modifikasi dan mulai ulang smartphone-nya, alias harus di restart dulu ya guys untuk mengaktifasi fitur fusi memorinya ini. Ya, sekarang kita lanjut ke settingan yang terakhir nih guys, yaitu cara merubah refresh rate layarnya dari yang mungkin 60Hz menjadi 90Hz. Karena smartphone ini walaupun resolusi layarnya hanya SD Plus saja, tapi sudah disediakan yang namanya fitur refresh rate layar tinggi hingga 90Hz. Dan untuk kalian yang suka dan ingin mengoptimalkannya hingga 90Hz, kalian bisa menggunakan settingan berikut guys. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan seperti biasa guys, lalu kalian scroll ke bagian yang bacaannya adalah layar dan kecerahan ya. Di bagian ini kalian tap aja opsinya dan kalian lihat di sini ada refresh rate layar guys. Kalian tap aja opsi yang ini. Dan sebetulnya secara default untuk settingan ini sudah bagus ya guys, alias dia beralih otomatis berdasarkan aplikasi apa yang kalian gunakan. Tapi misalkan kalian rasa kurang dan kalian ingin secara optimal dipakai, kalian bisa pilih yang 90Hz ini. Jadi dimanapun kalian berada, untuk opsi refresh rate-nya ini bakalan stay di 90Hz. Tapi konsekuensinya kalian bakal sedikit boros ya guys untuk konsumsi daya baterainya. Tapi menurut saya ya lebih bijak kalian gunakan beralih refresh rate secara otomatis ini ya untuk settingan defaultnya. Nah, jadi guys, itulah tadi 9 settingan yang bisa kalian lakukan di smartphone Tecno Spark 8C-nya ini. Jadi ya supaya kalian bisa lebih memanfaatkan beberapa fitur yang ada di smartphone ini. Jadi nggak cuma tahu soal spek aja ya guys ya. Dan sekali lagi buat kalian yang memang tertarik buat beli smartphone Tecno Spark 8C ini, kalian pastiin kalian bisa beli smartphone ini untuk dapetin harga spesial itu di antara tanggal hari ini ya guys ya, 29 Maret sampai tanggal 17 April besok guys. Jadi pastiin kalian beli di rentan waktu tersebut ya guys, supaya kalian bisa dapetin harga yang menarik tadi. So, seperti biasa guys, misalkan di video kali ini kalian masih punya pertanyaan, kalian jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Dan misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian nggak suka sama videonya. So, kalau gitu saya di sini Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video setting berikutnya.